sekarang namanya Paidi. Paidi ya kan? Bukan suaminya Bu Idi gitu. Bukan. Sampai kalaupun Bisa. saya mau berobat ke luar negeri, Bisa. itu tetap masih berlaku gitu. Oh. Jadi masih ada sisa persentase untuk lain, Jaga-jaga untuk lah. penyakit yang lain yang namanya manusia kan kita nggak tahu kita dapat penyakit apa yang terjadi ke depan. Kolektor penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua sobat jagongan. Kita ketemu lagi di Ngobrol Santai Jagongan Yuk. Jangan kemana-mana, subscribe terus ya. Dukung terus channel kita. Sekarang kita kedatangan tamu, kita ngobrol santai tentang gimana sih masalah asuransi. Gue juga pengen belajar sih sebetulnya. Nah, nggak berlama-lama kita udah kedatangan tamu ya. Dia orang temen gue yang ya dia lebih ngerti lah daripada gue pengetahuannya tentang asuransi. Gue langsung kenalin aja, silakan. Makasih Kang Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Senja. Kebetulan siang ini saya diajak Kang Iwan nih untuk bincang-bincang, Ngobrol ya, kita ngobrol soal asuransi. Iya karena asuransi itu jauh buat gue. Ya udah lama, tapi mungkin mewakili sobat jagongan lah, belum tentu. Oh iya asuransi, tapi apa sih asuransi itu gitu kan? Nah, gue sendiri di pengetahuan asuransi kan. Asuransi paling tahu dulu masih zaman yang ngantor, Iya. itu ada asuransi ya, di cover sama perusahaan gitu kan. Iya. Nah tapi kalau setelah nggak kerja, kan udah nggak punya asuransi lagi nih. Banyak agen-agen yang nawarin. Nah kita belajar nih Jauh, pengen tahu biar istilahnya kita sama-sama lah. Gue terutama teman-teman semua sobat jagongan di sini, biar mungkin bisa lebih dapat masukan, lebih dapat wawasan. Oh asuransi itu sebetulnya begini. Kenapa nanti ada yang nggak bisa ngeklaim alasannya atau apa ya. Nah asuransi itu Jauh ya. Itu kan gue taunya cuma dari dulu tuh cuma asuransi jiwa sama asuransi kesehatan gitu kan. Betul. Nah itu dulu, tapi nggak tahu sekarang nih ada update nggak? Ada sebenarnya Kang, banyak sih ya, beberapa update dari yang dulu, ya tentunya namanya produk pasti berkembang terus ya. Tapi sebelum jauh, saya mau disclaimer dulu Oh nih Kang. iya, silakan. Mungkin pertanyaan-pertanyaan Kang Iwan nanti, berdasarkan yang saya tahu atau pengalaman saya pribadi. Jadi mungkin ada perbedaan dengan sobat-sobat jagongan lain yang pernah ketahui juga seperti itu. Mungkin dimulai dari pertanyaan Kang Iwan tadi yang tentang asuransi ya Kang ya. Secara awam sih kita menyebutnya asuransi itu adalah pengaman finansial kita dari resiko-resiko kehidupan. Karena ada resiko-resiko kehidupan yang tidak bisa kita hindari seperti sakit, kecelakaan, sakit karena kecelakaan, cacat karena kecelakaan, cacat karena penyakit, bahkan kematian. Nah biasanya asuransi itu kan kita bekerja sama, kita membelinya melalui provider ya kan ya, nama brand asuransi banyak lah, banyak bendera lah di Indonesia. Itu kita bayar per bulan, bisa 3 bulanan, bisa 6 bulanan, bisa tahunan. Nah nanti dari premi yang kita bayar, kita mendapatkan polis. Nah apabila terjadi sesuatu yang di luar resiko yang terjadi di luar kehendak kita, misalnya sakit kah atau kecelakaan kah, itu akan diganti oleh pihak asuransi sesuai dengan perjanjian di polis di awal waktu kita beli. Seperti itu sih sebenarnya. Jadi sebelum lanjut, mungkin bahasa gampangnya ada paket-paketnya lah gitu ya. Betul. Paket lengkap, paket komplit, paket yang biasa-biasa gitu ya. Oke. Kalau melanjutkan lagi mengenai asuransi tadi, dibagi dulu awalnya ada asuransi unit link, ada asuransi tradisional, setahu saya. Dan tradisional unit link itu sekarang namanya Paidi.
Paidi? Paidi ya kan. Bukan suaminya Bu Idi gitu? Diindonesiakan. Oh, di Indonesia. Paidi itu adalah pembayaran asuransi yang diikut sertakan dengan investasi. Oke. Karena seperti yang kita tahu dulu juga, unit link itu kan asuransi dan yang ada investasinya kan. Cuman kan itu kayaknya oleh OJK disebutnya kayak bahasa Inggris ya. Harus diindonesiakan. Diindonesiakan sekarang namanya Paidi. Nah, selain Paidi itu ada asuransi juga, asuransi tradisional yang tidak ada investasinya. Tapi itu biasanya preminya dibayarkan kontrak per tahun. Sedangkan kalau Paidi ini atau unit link ini, begitu kita ambil polis, bayar premi per bulan, itu udah kontrak seumur hidup dengan kita. Tinggal kita bayar premi terus setiap bulan tanpa sampai batas umur, biasanya 90 tahun sih setahu saya itu. Nah, nanti dari asuransi yang tadi unit link dan tradisional itu juga banyak yang jadi cerita-cerita orang sih ya, itu biasanya yang Paidi atau unit link itu nih Kang, banyak cerita lah ya, pro dan kontra. Boleh juga tuh ntar 1-2 tuh buat contoh kasus. Sebenarnya belum mesti digarisbawahi dulu, Paidi ini atau unit link ini adalah asuransi jiwa sebenarnya. Jadi memang lebih spesifik di asuransi jiwa ya. Betul. Karena kan balik lagi nih, tadi juga mungkin gua jelasinnya bahwa kita ngebuka obrolan ini hanya bicara asuransi, tapi kan ternyata asuransi kan banyak, ada asuransi kendaraan, asuransi gedung, apa segala macam. Tapi kita travel, kita lebih spesifik di asuransi jiwa dan kesehatan gitu ya. Iya. Oke. Jadi ketika kita memutuskan nih untuk mengambil atau mengambil ya polis asuransi jiwa atau yang unit link tadi, yang Paidi tadi, pasti otomatis yang menawarkan ke kita itu menawarkan jiwa itu ada namanya uang pertanggungan jiwa untuk ahli waris. Ahli waris kita mau tentukan berapa. Ini bicara yang asuransi jiwa ya? Jiwa, ya. Dari jiwa itu nanti ada turunannya lagi tuh Kang. Mau ambil tambahannya, produk tambahannya ada asuransi kesehatan untuk kita pakai berobat ke rumah sakit. Ada asuransi penyakit kritis, itu untuk penggantian sejumlah uang apabila kita menderita beberapa penyakit kritis. Dan juga ada asuransi produk namanya produk penghapusan premi apabila kita terkena beberapa jenis penyakit kritis juga. Nanti dulu. Mulai mau muter-muter nih. Kita pelan-pelan ya, pelan-pelan nih. Udah umur soalnya. Kecepatan. Nah, dari yang kita mulai dulu yang asuransi jiwa deh secara umumnya ya. Nah, berarti pengertian, koreksi kalau salah ya. Pengertian asuransi jiwa itu adalah yang istilahnya nanti kalaupun itu dicairkan atau bisa cair, itu akan diterima oleh si ahli waris. Betul. Pada saat katakanlah saya ikut asuransi jiwa nih. Ikut asuransi jiwa, kemudian saya bayar. Umur kita nggak pernah tahu. Betul. Nah, begitu saya nggak ada, berarti yang akan menerima itu adalah si ahli waris. Siapapun yang saya tuliskan pada saat itu perjanjian di awal kontrak gitu ya. Oke. Ahli waris itu yang sewajarnya adalah kalau misalnya pemilik asuransi adalah suami, ahli waris biasanya istri dan anak. Kalau anak pun anak kandung kali ya. Anak kandung. Kalau misalnya sepupu, bisa sepupu Kang, tapi harus disertai surat pernyataan kenapa ini si sepupu kita ini kita malah jadikan kesana larinya gitu, bukannya biasanya itu terjadi orang membeli asuransi jiwa dan untuk sepupunya biasanya itu untuk orang-orang yang kebetulan belum menikah. Belum menikah, tapi kan tetap belum menikah dan ibu bapaknya sudah meninggal dan mungkin dia anak bungsu. Biasanya gitu. Mereka punya pikiran kakak-kakak saya nggak dikasih gitu kan, dengan faktor usia aja secara logika pasti duluan kakak-kakak saya yang meninggal gitu kan. Atau biasanya keponakannya ya biasanya lagi. Jadi ada kondisi-kondisi yang memang memungkinkan, tapi dengan istilahnya ya kondisi tertentu lah gitu, seperti itu ya. Nah, akhirnya setelah itu biasanya si agen asuransi ini, praktisi asuransi ini menawarkan
mau ditambah dengan produk kesehatan atau tidak, gitu kan. Oh. Untuk ke rumah sakit juga kan nanti ada pilihannya tuh Iya. Kang, mau Indonesia aja, Mhm. mau sampai ke Malaysia, mau sampai seluruh Asia, Maksudnya ini, kalau misalkan ini ke paketnya. saya, paketnya, Mhm. jadi saya beli paket itu, kalaupun saya nanti katakanlah banyak di berita-berita juga kan, Mhm. berobat ke Singapura, berobat ke Mhm. Malaysia, oh Mhm. sampai kalaupun saya Bisa mau berobat ke luar negeri, bisa itu tetap masih berlaku gitu. bisa. Oh, Jadi ada oke. yang paket nanti ke atas yang bisa sampai bahkan Asia aja bagi 2 kan. Mhm, Ada yang hanya Malaysia Malaysia saja, mhm. selain Singapura, Hong Kong, dan Jepang. Ok Ada yang seluruh Asia termasuk Singapura, Hong Kong, dan Jepang. waduh, duh 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 duh. Karena orang-orang Indonesia ya seperti yang setahu saya ya, Mhm. lebih senang berobat ke Penang nih. Oh. Itu katanya lebih dekat gitu kan dan lebih murah dibanding Oh, Singapura katanya lebih gitu. dekat-dekat komplek. Iya, iya. Biasanya orang-orang yang berobat ke luar Luar. itu udah saran dari dokter. Karena di Oh. produk kesehatan itu juga nanti ada namanya, manfaat untuk second opinion, Oh, pendapat iya, iya, kedua iya, 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 iya. dari, diagnosa dokter yang merawat di Indonesia, Mmm, gitu. iya, Si pasien itu iya, berhak bisa menanyakan itu ke dokter di luar juga, mhm. seperti itu. Iyalah, jangan rasanya ada cerita temen jatuh gitu, tapi periksanya di jantung. Iya, itu Kak, kadang-kadang kan ada khilafan ya. Aduh, iya. Silup-silup tate. Iya, 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 iya. Terus, yang serunya lagi itu Mmm, Kang, selain produk kesehatan, mhm, kalau tadi Kang Iwan kan bilang, dan benar, mhm, bahwa produk asuransi jiwa, itu yang menerima manfaat adalah ahli waris kita, ya iya, kan, yang kita tinggalkan mhm, nantinya. Kalau produk kesehatan, yang menerima manfaatnya adalah kita sendiri, iya, pemilik asuransi, gitu kan. Ada lagi satu lagi yang menarik, yang cukup mhm, cukup menarik buat kita, adalah asuransi penyakit kritis, Kang. penyakit kritis. Iya. Contohnya? Contohnya misalnya jadi, prosesnya nanti akan sama seperti pembelian, asuransi jiwa, Mhm, akan ditanya uang pertanggungannya mau berapa. Uang pertanggungan itu kan nanti uang yang disediakan mhm, oleh si provider iya, asuransi untuk diserahkan balik lagi ke kita ketika kita menderita penyakit-penyakit kritis. Banyak tuh mmm, Kang, list penyakit kritisnya. mmm, Ada yang produk contohnya? silver, gold, Mhm, dan platinum. Yang sampai platinum itu mhm, ada 168 penyakit, Kak, jenis penyakitnya? Di-cover? apabila kita terkena penyakit itu, Oh, kita akan dapat prosentase ya, otomatis oh persentase, persentase dari misalnya, uang pertanggungannya kita sebutkan 500 juta, mhm, misalnya kita ternyata menderita kanker. mmm, Kanker juga kan ada stadium awal, stadium oh, menengah, sama stadium tinggi ya, iya, kalau saya nggak salah mhm, itu. Misalnya kita baru stadium awal, nanti setelah diagnosa dokter ditegakkan, mhm, sudah ada nih diagnosa dokter bahwa kita terkena kanker, tapi konfirmasi ya, stadium awal gitu mhm, kan. Nah, kita bisa klaim ke provider oh, kita, ke pihak asuransi, iya, itu nanti asuransi akan memeriksa bahwa, "Oh, ini stadium awal nih," kata mmm, asuransi itu. Berarti yang keluar, misalnya tadi kan uang pertanggungannya kita siapkan 500 juta nih, Kang. mhm, 500 juta nanti ada persentasenya tuh, Kang. Berapa ya oh, karena kanker penyakitnya, karena stadium stadium, awal, berarti yang keluar berapa persen. Jadi nggak oke, semua 500 juta. langsung, Iya. Jadi masih ada sisa persentase untuk lain untuk jaga-jaga penyakit lah, yang lain, yang namanya oh, manusia kan kita nggak tahu kita dapat iya, apa, penyakit apa yang mhm. terjadi ke depannya Kolektor gitu kan. kolektor kolektor Iya, penyakit. apalagi tadinya kita gaya hidup ya kan Iya, ya, iya. itu akan menjadikan sumber penyakit nanti. Heeh, gaya-gayaan sih gitu, beda lagi. Iya, iya, iya. Nah, berarti kalau itu, clear ya, buat saya clear gitu, Mhm, dalam arti yang tadi, asuransi jiwa itu adalah akan walaupun saya yang bayar gitu kan iya, istilahnya, nanti akan diterima oleh si ahli waris. betul. Nah, tapi kalau asuransi kesehatan itu adalah benar-benar diperuntukkan untuk si pemegang, apa bahasanya, polis ya? Iya, Eee, tertanggung kalau biasanya si agen asuransi bilang oh, tuh tertanggung gitu. Karena tertanggung. kan di satu polis itu kan, Mhm, mungkin agak agak mhm. bahasa itu ya, bahasa asuransi, Asuran ada tertanggung, mhm. ada pemegang polis, ada pembayar premi, Oh, oh ada dibedakan, 3. oke. Tapi tadi tiga-tiga ini bisa Mhm. satu orang. Misalnya Kang Oh, iya, Iwan, iya, Kang iya. Iwan tertanggung, Kang Mhm. Iwan pembayar premi, Kang Iwan Merangkap-rangkap lah gitu. iya, pembayar premi juga Mhm. sama pemegang polis. Iya. Tapi yang yang punya
pemegang kekuasaan tertinggi lah istilahnya ya. Dalam satu polis adalah pemegang polis. Jadi dia bisa merubah apapun isi polis, merubah isi warisan nantinya, ahli waris, bisa merubah isi polis semuanya lah. Sedangkan kalau pembayar premi dan tertanggung, kalau berbeda, dia hanya bisa tertanggung hanya bisa menerima manfaat, pembayar premi hanya bisa membayar premi. Iya. Gitu. Oh mungkin ini yang dulu saya pernah ngalamin waktu kerja di perusahaan gitu ya. Jadi yang disebut pembayar itu adalah pihak perusahaan. Betul. Tapi yang tertanggung itu adalah si karyawan. Ya, betul Oke, sekali. iya. Dan pembayar premi perusahaan, tertanggung perusahaan karyawan, pemegang polis biasanya perusahaan juga. Iya. Nah, beda nih. Jadi kalau itu sih hanya sebagai kartu ya, bukan polis itu bentuknya seperti. Kalau polis sekarang kan bentuknya elektronik kan. Nanti begitu kita proses pembuatan polis kita itu disetujui oleh provider, itu langsung dikirim ke email. Nah, nanti kita si tertanggung atau pemegang polis ya terutama yang pemegang kuasa tertinggi di polis itu bisa mengunduh ya, download dari email yang didaftarkan. Oke. Nah, nih catatan nih Sobat Jagongan yang mau punya asuransi, sudah nanti harus mau tidak mau, suka nggak suka harus punya email. Karena sekarang udah zamannya nggak surat-suratan lagi. Semua serba email gitu. Jadi mau tidak mau harus punya email buat lebih memudahkan berkomunikasi, begitu ya? Lebih memudahkan, sedikit saya jelaskan, lebih memudahkan untuk klaim kan. Karena zaman dulu, waktu masih zaman satu polis kertas tumpukan 40 halaman, 70 halaman itu kan. Ketika kita mau klaim, kita harus print semua itu kan, atau bawa aslinya ke provider. Kebayangkan repotnya. Dan kita harus nyimpennya di mana gitu kan, kadang-kadang lupa nyimpennya gitu kan. Nah kan kalau e-polis ini, elektronik polis, kan ada di email kita, dan udah kita download. Dan biasanya provider asuransi itu selain mengirimkan lewat email, si nasabah juga diberikan aplikasi biasanya, aplikasi dari si provider untuk bisa melihat status polis dia, sudah terbayarkan atau belum, atau ada tunggakan atau apa, atau ada klaim yang belum dibayarkan, itu bisa dilihat lebih mudah lagi di situ. Jadi ya namanya modernisasi ya, makin kesini makin dimudahkan nasabah. Iya, satu sisi dimudahkan, tapi satu sisi berarti kita punya alat komunikasi, gadget sekarang ini. Setiap ada apa, download aplikasinya Pak. Ngumpulin aja semua aplikasi. Dari mulai yang ojek online sampai mau belanja bank ini, waduh penuh aplikasi ya, tapi ya luar biasa memang sudah zamannya ya. Sudah zamannya kan. Jadi salah satunya ya kalau di asuransi sangat memudahkan ya untuk proses klaim tadi seperti itu. Karena sekarang ketika polis jadi, kan tadi saya bilang dikirimkan tuh ke email. Nanti berupa hard copy-nya ada nih Kang. Kalau si nasabah ambil manfaat kesehatan untuk rumah sakit, kepercayaan rumah sakit, itu ada kartu sama ikhtisar polis namanya. Ikhtisar polis itu summary, rangkuman dari polis produk yang kita ambil di provider tersebut. Jadi nggak hanya berupa hard copy-nya ada nih Kang. Berupa resume polis sudah 1-2 halaman plus kartu untuk kita berobat. Gitu. Dan bahkan sekarang info yang terakhir sudah tidak pakai kartu lagi nih Kang. Nggak pakai kartu? Udah pakai handphone lagi. Jadi ya ganti handphone lagi ya. Atau paling tidak kita catat nomor polis kita gitu kan, karena memudahkan lagi tanpa harus ada berupa barang-barang kartu sebenarnya yang kadang-kadang kita lupa gitu kan. Harusnya kan kita sarankan biasanya kartu rumah sakit itu taruh di dompet kayak kita bawa KTP, kayak kita bawa kartu kredit. Cuman kadang-kadang kan orang nggak sakit lupa. Nah ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang waktunya nggak akan tahu kapan karena sifatnya ketinggalan di rumah gitu kan, agak repot kan. Biasanya provider itu biasanya menyiapkan yang tanpa fisik, kartu fisik gitu. Jadi kartunya berupa foto aja. Lebih gampang lagi. Nah, Jauh ini dalam dikit nih mengenai asuransi jiwa tadi gitu kan. Terus udah ada sekarang itu sisi investasinya. Gitu kan. Sekarang udah ada embel-embel plus investasi. Nah, katakan ini sih ilustrasi aja gitu. Biar maksudnya
biar saya pribadi terutama gitu ya, lebih memahami lah gitu. Itu kan ya, kalau misalkan, taruhlah saya ngitung yang gampang deh, nilai nanti bisa cairan 1 miliar misalkan gitu kan. Nah, di usia katakanlah usia saya masih 40 tahun pada saat pertama kali ikut gitu ya. Pertama kali ikut itu 40 tahun dengan ininya, pembayaran preminya itu katakanlah biar gampang ngitungnya juga 1 juta ilustrasinya. Setiap bulan saya bayar 1 juta, 1 juta. Nah, suatu hal terjadi yang tidak diinginkan atau memang jalan suratan sudah itu, katakanlah di usia 50 berarti 10 tahun ya, 1 tahun 12 bulan, 120 bulan, hitungan gampangnya kan 120 juta. Secara saya sudah membayar preminya katakan gitu kan. Nah, sementara itu 1 miliar gitu kan. Nah, si ahli waris ini, yang sudah disepakati di awal bahwa katakanlah keluarga saya, istri saya atau anak saya itu dikuasakan ke siapa, itu akan terima berarti 1 miliar 120 juta itu atau gimana aja? Ini sih gambaran ininya aja. Pertanyaannya bagus kan. Itu karena itu yang terjadi, pernah terjadi ya, beberapa waktu yang lalu bahwa saya bayar premi 1 juta, ya berarti selama berapa tahun itu dikalikan 1 juta. Padahal sebenarnya waktu pertama menjelaskan juga si agen asuransinya biasanya menjelaskan dari premi yang dibayarkan, misal tadi Kang Iwan bilang 1 juta, itu ini kita bicara produk unit link atau PID tadi Kang yang saya bilang tadi. 1 juta itu dipotong dulu, dibayarkan dulu adalah biaya administrasi. Yang tadi berarti ternyata ada istilahnya sisi administrasi gitu. Administrasi lah saya katakan dari sisi pihak asuransinya ya. Iya, pihak provider ya. Nah, itu setiap bulan akan motong istilahnya atau memang sampai selama masa kontrak? Untuk biaya administrasi dipotong terus. Potong terus. Plus biaya asuransi. Iya. Tapi tadi kan saya juga sebut ada biaya akuisisi. Akuisisi itu cuma 5 tahun kan, 5 tahun pertama. Gitu. Jadi ketika pembayaran pertama sampai tahun kelima itu ada 3 pemotongan tuh, biaya asuransi, biaya akuisisi, sama biaya administrasi. Nanti sisanya dari pembayaran dari 1 juta tadi kan, premi 1 juta itu baru diinvestasikan, gitu kan. Tiap bulan terus begitu. Masuk tahun ke-6 udah nggak ada nih biaya akuisisi, yang ada cuma ada biaya asuransi dan biaya administrasi, gitu kan. Terus berjalan terus tahun ke-6 terus berjalan terus sampai si polisnya ditutup oleh si nasabah karena misalnya ada suatu alasan tertentu dan nasabahnya masih hidup, masih sehat, atau ketika nasabahnya meninggal dunia. Nah, nanti ketika meninggal dunia, seperti tadi Kang Iwan bilang, misalnya dari 10 tahun, bahwa meninggal dunianya, bahwa 1 miliar tambah 1 juta kali 120 bulan. Biar ngitung Ternyata kan enggak kan, setelah saya jelaskan tadi kan ada biaya potongan-potongan tadi yang dari 1 juta premi dibayarkan. Tapi kan yang sisa dibayarkan tadi itu, setelah dipotong-potong biaya tadi itu kan ada yang diinvestasikan. Memang di investasi itu dimanapun tidak ada bisa dijamin hasilnya kan. Bisa bagus, bisa turun, atau bisa rata, biasa aja atau gimana. Tapi biasanya asuransi investasi di atas tahun ke-5 itu udah bagus lah biasanya hasilnya. Karena kan berkali lipat terus kan dibayarkan. Jadi ketika misalnya si nasabah itu meninggal di tahun ke-10 polis dia, yang didapat adalah 1 miliar uang pertanggung jiwanya plus nilai yang terbentuk yang sudah diinvestasikan selama 10 tahun. Dari sisa tadi pembayaran premi, dari sisa dari pembayaran premi 1 juta ini potong biaya asuransi tadi, Kang. Jadi nilai yang diinvestasikan ini kita kan nggak tahu ya. Cuman biasanya di ilustrasi itu disebutkan ketika nasabah ditawarkan oleh asuransi oleh agen, pasti ada ilustrasi itu kan, ilustrasi polis. Itu ada tuh kelihatan proyeksinya ya, ke depan itu seperti apa gitu kan. Di tahun ke-10 berapa nilai yang terbentuk, seperti itu kan. Nah, itulah kira-kira patokannya, berapa yang didapat ketika misalnya si nasabah meninggal dunia di tahun ke-10. Melakukan klaim lah istilahnya. Iya, klaim ya. Nah, jadi ini catatan juga nih buat sobat jagongan ya. Kadang ini sih pengalaman gue pribadi lah. Kadang kita begitu baca itu, aduh males deh ribet hitungannya. Jadi pola pikir
si kita sebagai calon nasabah pun harus bijak dan cerdas. Dalam arti bahwa beda dengan bank yang katakanlah di bank itu lebih kepada tingkat suku bunga yang cenderung flat. Ya. Nah, cuma ini adalah namanya investasi di mana tingkat fluktuatif ya, fluktuatifnya Kang, ya? lebih tergantung perekonomian dunia. Betul, enggak yang istilah, setahun kalau saya deposit di bank kan udah flat aja sekian. Iya. Nah, itu enggak begitu ya. Enggak. Nah, ini juga jadi buat sama-sama pelajaran buat kita semua gitu ya dalam istilahnya ya kita perlu asuransi satu sisi, tapi kita pun perlu bijak untuk menyikapi apa-apa. Jangan sampai, kan waktu itu begini, waktu itu begitu gitu kan. Ada kendala pada saat nanti pada saat kita ngeklaim gitu ya. Oke, nah kalau yang kesehatan jauh sekarang, oke lah, misalnya ini kita udah skip clear begitu yang jiwa. Nah, untuk yang kesehatan, kan kesehatan mungkin ya, koreksi kalau salah nih ya, kan itulah ada paket-paket lah, kayak waktu di kantor juga kan dulu kerja itu ada kelas paket A yang istilahnya level top itu jatah kamarnya yang mungkin 1 juta ke atas gitu kan. Kalau yang level karyawan, staff atau apa ya kelas 3 lah katakan, bukan kelas 1. Nah, katakanlah nih saya punya paket gitu kan, saya ikut asuransi kesehatan, katakanlah yang jatah kamarnya itu 2 juta gitu misalkan. Nah, saya juga sebetulnya kan nggak mau sakit gitu, tapi begitu itu terjadi, dadakan kan? Iya, betul. Dadakan ke rumah sakit. Rumah sakit kan biasanya akan, kita cek dulu Pak, kesediaan kamar gitu kan, gitu. Nah, kalau ini saya gitu ya, istilahnya kalau untuk upgrade, kita naikin kelas pasti, Pak adanya yang 2,5 gitu kan, katakanlah 2,5 gitu, padahal jatah saya ya udah konsekuensinya kan saya pasti harus nambah gitu kan. Nah, tapi kalau Pak yang ini yang kelas 1-nya penuh, Bapak jatahnya kelas 2, ada yang kelas 3 Pak. Sementara katakanlah biar gampang ilustrasinya, ngitungnya 1,5 nih kamarnya gitu kan, sementara paket saya 2 juta gitu kan. Nah, itu kita bisa manfaatin nggak tuh spare-nya atau ada kompensasi atau gimana ya? Ya sih, kalau dilihat dari itu berarti kalau turun kelihatannya si nasabah rugi gitu. Tapi ya mau nggak mau sih terjadi seperti itu. Kalau terjadi seperti itu, kalau misalnya masuk ke rumah sakit kita harus rawat inap dan ternyata kamar yang sesuai dengan plan yang kita plan atau paket yang kita ambil penuh, biasanya dinaikin dulu tuh Kang ke atasnya. Tapi maksimal 2 hari. Oh, ada toleransi. Iya, 2 hari di atas paket yang kita ambil. Kita ditaruh di kamar yang lebih tinggi. Jadi saya istilahnya saya masih bisa menikmati dari masa itu 2 hari itu dengan kelas yang lebih tinggi, dengan tanpa harus saya mengeluarkan ekstra biaya. Betul. Tapi setelah 2 hari nanti pihak rumah sakit juga akan mencari kan yang kosong yang sesuai dengan plan kita. Tapi ternyata biasanya kalau pasien nggak mau pindah, tetapi kamar itu otomatis nambah kan. Ada istilahnya excess claim ya, Bapak lebih bayar ya dari plan yang kita ambil. Tapi bisa ditaruh, kalau tadi cerita yang Kang Iwan bilang bahwa kita turun dari plan yang kita ambil, yang logikanya ada margin di situ, ada lebih yang bisa kita ambil karena kamar lebih murah, itu memang nggak bisa diambil kan. Nggak bisa? Iya. Angus? Angus. Tapi biasanya sepenuh-penuhnya rumah sakit ya biasanya 2 hari itu udah dapat kamar kosong yang sesuai dengan plan yang terjadi selama ini, seperti itu. Paling nggak kan di sini kita bisa saling istilahnya lebih paham lah, lebih mengerti kondisi. Kita nggak pernah tahu kondisi di entah rumah sakit yang dekat tempat kita tinggal atau tempat kita lagi di mana, kondisinya seperti apa kita nggak pernah tahu. Tapi maksud saya di sini adalah memberikan kita sharing gitu kan ke sobat jagongan, ya bahwa ini info dan pengetahuan ini kita wajib tahu nih kalau memang kita sebagai pemegang polis asuransi. Karena istilahnya apa ya? Kalau kita punya polis asuransi itu apapun produknya ya jiwa kah, kesehatan kah, atau penyakit kritis yang saya tadi bilang, itu kalau bahasa Inggrisnya bilang peace of mind ya. Apa tuh kita sarapannya tadi bukan sih keju singkong ya. Kenyamanan ya. Udah kita mau kemana-mana, kayak kita mau pergi keluar kota kan.
kita lihat dulu radiator udah kurang atau enggak, ban serep bagus atau enggak, semua persiapan itu kan. Atau bahkan kalau misalnya kita mau pergi kayak sekarang musim hujan nih kan, kita bawa payung takut hujan. Nah, itu sama. Asuransi itu kayak sedia payung sebelum hujan. Jadi bikin kita pergi dengan bawa payung misalnya kan kita udah tenang nih saya perginya gitu kan, menjalani kehidupan ke depannya seperti itu. Luar biasa. Nah, sobat jagongan mudah-mudahan, tapi kalau ada sobat jagongan yang pernah punya pengalaman tentang asuransi, khususnya asuransi jiwa dan kesehatan, boleh nih sharing, tulis di komen nih mengenai apa sih, gimana, atau mungkin malah mau kasih masukan tentang asuransi, ya silakan kita ngobrol bareng nanti di kolom komen di Sobat Jagongan ini ya. Nah, Senja, aduh terima kasih banyak, padahal masih banyak nih Ja yang mau tanya-tanyain. Kalau asuransi ini dari A sampai Z bisa balik lagi ke A. Nggak kayak komputer dong, A jadi kemudian balik lagi ke A masih betul. Nggak A terus. Nggak ada habis-habisnya nanti, terus saja manjang. Nah, paling tidak saya sih berharap gitu ya, dengan tayangan ini Sobat Jagongan juga bisa bertambah wawasannya, pengetahuannya ya, mengenai masalah asuransi. Jadi nggak yang, pokoknya gue teriak aja, gue nggak bisa klaim. Itu belum tanya tuh gue tuh, gue nggak bisa klaim, nggak bisa ini. Padahal ternyata ada yang bahasa kerennya sih one prestasi ya. One prestasi pada saat dia saatnya melakukan kewajiban untuk menyetor preminya. Entah itu yang disepakati. Iya, atau juga ada penyakit-penyakit yang sudah diderita sebelum polis jadi. Pada saat daftar. Iya. Nah, ini juga nih, jangan main akal-akalan nih ya, sama-sama bijak lah kita ya. Atau mungkin juga memang si nasabahnya nggak tahu sih kan. Kalau dia bisa juga, ya. Jadi ya memang dia tidak bisa menyebutkan saya punya penyakit ini. Ya itu akhirnya kebijakan si provider. Provider akan investigasi kalau terjadi hal seperti itu ya. Investigasi, dan biasanya dengan bijak mereka akan kita bantu, tapi dengan reimburse, tapi tidak bisa cashless. Karena tadi kan ada namanya kartu tuh kan. Kartu itu kan sebenarnya kita bawa ke rumah sakit itu untuk kita tanpa bayar apapun. Tapi karena ternyata ada kondisi penyakit kita yang sudah ada sebelum polis jadi, ternyata kita juga tidak tahu gitu kan. Pihak rumah sakit, pihak asuransi akan ya udah silakan dilakukan tindakan, penyakitnya penyembuhannya seperti apa, tapi baik reimburse. Jadi saya istilahnya si nasabah siapapun bayar dulu lah ya, nanti baru reclaim ke pihak asuransi. Sambil si provider ini investigasi, mencari tahu separah apa sih sebenarnya penyakitnya gitu, cari tahu tentang jenis penyakit. Karena kan bagian klaim di provider asuransi itu kan pasti dokter-dokter juga tuh kan. Iya, adalah partnya ya, tenaga ahlinya lah gitu. Betul, dan tanya lagi ke keluarganya. Kenapa bener nggak punya penyakit ini, kenapa bisa nggak tahu sejarah keluarganya, itu dia lakukan investigasi. Dan biasanya setelah, kalau nasabah tetap mau melakukan tindakan dan membayar sendiri dulu, biasanya asuransi akan mengganti kalau itu semuanya sudah clear. Gitu. Jadi jangan takut, namanya kita penyakit nggak tahu kita pernah derita atau enggak, ya gimana kita mau jawab. Iya, gitu kan. Bener. Kadang soalnya ada aja sih, bahkan ada temen juga ya, kenalan lah gitu ya, bahkan dulu ada program MCU gitu kan, medical check up itu. Betul. Itu malah nggak mau, takut nanti ketahuan loh. Kan justru itu, kalau saya pribadi menyikapinya adalah bahwa ya justru dengan kita medical check up, jadi ketahuan kita punya tambahan koleksi apa nih, mudah-mudahan sih enggak ya, nauzubillah min dzalik gitu. Tapi paling enggak kita bisa lebih menyikapi tubuh kita gitu kan. Betul kan. Karena kan semakin umur ya, bahkan yang bukannya meremehkan yang juga rajin olahraga atau apa, tidak. Tapi paling tidak ini kan datangnya kita nggak minta gitu ya. Tapi begitu kita, apalagi yang ditambah dengan gaya hidup, pola makan segala macam, pola tidur segala macam, ya banyaklah kendala-kendala gitu. Stres kerja,
tambah itu lagi gitu, makanan sekarang banyak pilihan itu. Betul betul, Kang. Oke. Ya, nah Sobat Jagongan balik lagi ya. Jadi kalau ada Sobat Jagongan yang pernah punya pengalaman dan pengen tahu lebih banyak tentang asuransi jiwa dan asuransi kesehatan, boleh tinggal isi komen ya, kita komunikasi, kita diskusi, nanti juga saya akan tinggalkan nomor kontaknya Kang Senja ini di deskripsi, kali aja Sobat Jagongan ada yang pengen tahu lebih banyak tentang asuransi gue kenapa sih begini gini, monggo silakan ya. Kang Senja, terima kasih banyak Sama-sama, Kang. waktunya. Sama-sama. Sukses terus buat Kang Senja ya, Amin. sehat, Makasih Kang salam Iwan untuk juga. keluarga Terima semuanya kasih. ya. Insya Allah kita kapan ada kesempatan kita ngobrol Amin. lebih Silakan. detail Monggo, lagi. Kang, monggo. Ya. Oke, Sobat Jagongan, sekian dulu tayangan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya untuk Sobat Jagongan, paling nggak menambah wawasan ya. Kali lagi bahwa tayangan ini Jagongan Yuk adalah syukur-syukur bisa pastinya memberikan informasi, sisi informasinya edukasi dan informatif ya, inspiratif, syukur-syukur ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih Sobat Jagongan, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.